Pak, selanjutnya nih Pak, tentunya kesiapan DPC PDI Perjuangan Kabupaten Cilacap ya Pak ya, terkait mengenai pilkada khususnya Bupati. Tadi disebutkan SBW dan Fakhrul Rozi. Melihat data jumlah pemilih kita yang datang ke TPS dimungkinkan 1,2. Jika 1,2 juta itu dibagi 4 pasangan calon, maka kemenangan PDI Perjuangan harus memperoleh batas maksimalnya 350.000 atau 400.000. Nah, tentunya kesiapan menuju 400.000 bidding oleh Dewan Pimpinan Cabang dalam merebut kemenangan SBW dan Fakhrul Rozi serta Andika Perkasa seperti apa nih, Bang? Jadi begini, tadi hitung-hitungan matematika ya. Kalau kita hitung-hitungannya realistis. Kalau pemilih sekitar 1,5 juta, dulu 1.470.000. Kemudian yang aktif partisipasinya sekitar 970. Tapi kemarin Pilpres sekitar 1.050.000 kalau nggak salah ini. Nah, perkiraan 1.100.000. Tapi nggak bisa menghitung dibagi 4. Kita harus ngitungnya bagi 2 dong, ya. Karena nanti mendapatkan suara terbanyaknya itu tidak hanya suara partai pengusungnya. Partai hanya mengusung, menampilkan calon. Hak kedaulatannya, kewenangannya, pemegang sahamnya rakyat. Kalau partainya bagus menampilkan calon, maka akan melampaui perolehan hasil pemilu partai. Maka kita nggak mengkalikan, kalau hanya dibagi berarti 300. PD Perjuangan 200.000 kurang. Nanti kita ngejar 300.000. Ternyata ada calon nanti yang bisa mengejar mereka malah jadi 500, jadi kalah. Maka hitungannya 50% plus 1. Nanti yang berdiri di situ pasti partai politik. Kedua, nama calon yang akan dibawa. Maka tim-tim yang kita buat pun, kalau partai sudah biasa tempur, nanti calon bupati diberi keleluasaan, bahkan memberikan timnya yang akan kita nanti gembleng di Bogor tanggal 18 sampai 20 ya. Nah, ini timnya mutlak tim calon bupati karena partai sudah punya tim, dan ini akan menyatu antara partai dengan relawan dan semuanya. Yang terakhir nanti barang bagus tergantung yang menyajikan, yang menyajikan bagus juga tergantung barangnya. Dua hal ini kalau bisa menyatu dan bisa ajur-ajar di tengah masyarakat, insya Allah semua hal tidak sulit untuk terlewati. Selanjutnya Pak, ini ada beberapa analisa ya bahwa kalau di Pilkada Cilacap di tahun 2024 ini dari 4 pasangan calon ini masa dari Nahdlatul Ulama itu terpecah menjadi 4. Nah, tentunya ada analisa bahwa masa pencinta Bung Karno itu utuh, artinya tidak terpecah. Nah, bagaimana potensi memelihara masa pencinta Bung Karno yang akhirnya dapat memenangkan SBW dan Fakhrul Rozi ini, Pak? Satu analisa luar biasa ya. Jadi kalau cerita Nahdlatul Ulama, NU kan terbagi 2, struktur dan kultur. Kalau cerita kultur mau 10 calonnya ya terbagi menjadi 10. Itu logika ya. Dan selama ini juga begitu. Kalau struktur, saya sering dengar struktur itu tidak kemana-mana, ada di mana-mana. Ya, jadi tidak akan terjadi polarisasi. Mestinya kalau disiplin di hal itu. Kemudian cerita yang kedua, cerita Bung Karno ya. Bung Karno miliknya bangsa Indonesia, miliknya masyarakat Kabupaten Cilacap. Tapi kan itu bebas. PD Perjuangan tidak mengklaim itu miliknya PD Perjuangan saja. Tapi kalau pemilih PD Perjuangan hampir itu adalah anak ideologisnya Bung Karno. Itu ya. Nah, cara memelihara, maka PD Perjuangan itu membawa calonnya dalam ajur-ajar. Yang ketiga, soal tadi apa? Pemilih PD Perjuangan, pemilih partai lain, bisakah berbanding lurus dengan pemilih PD Perjuangan di calonnya? Kalau di PD Perjuangan ada satu komando. Setiap sekali Bu Mega sudah menurunkan rekomendasi, itu instruksi akan diikuti. Maksimalkah? Itu yang akan kita garap. Maka nanti juga ada
sisi-sisi lain, bagaimana memaksimalkan SBW, memaksimalkan Fahru Rozi menjadi mayoritas dan menjadi pemenang di Kabupaten Cilacap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Ketua, untuk Fik Pak Rambonya Jawa Tengah Pak Andika, Fik ya Pak ya? Ya, Fik besok insya Allah hadir karena ini rangkaian dari 35 kabupaten kota. Ya Pak, untuk persiapan gimana Pak? Agenda yang akan disiapkan Pak? Agenda utama Raker Sapsus. Kalau untuk beliaunya, karena setelah hari ini, kalau nggak salah hari ini di Purbalingga, sehingga beliau dari Purbalingga selesai jam 9 di jadwalnya menuju istirahat langsung di Cilacap di Hotel Aston. Jam 11 masuk Cilacap, kemudian besoknya kita membuat rangkaian. Yang utama sekitar jam 9 lah, setengah 9 itu kita Raker Sapsus. Itu agenda utamanya Raker Sapsus karena perintah dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai. Yang kedua, tentunya di luar Raker Sapsus di pagi hari teman-teman pengurus itu kepengen pada ketemu di luar undangan yang peserta Raker Sapsus. Maka kita kasih ruang, ada teman-teman Sicita itu dan masyarakat akan melakukan senam di depan Hotel Aston ini. Kemudian teman-teman pengurus juga memberi ruang kepada seluruh masyarakat Kabupaten Cilacap yang ingin ketemu, swafoto dan yang lainnya. Maka sebelumnya diadakan jalan sehat menyambut Pak Andika dan Mas Hendy di depan kantor cabang. Ini cuma depan-depanan ya. Acaranya seperti itu. Kita Raker Sapsus sekitar 1,5 jam lah paling selesai. Ya Pak, untuk jalan sehat Pak atau senam bersama dengan Sidita Pak, itu hadiahnya apa aja Pak? Kalau ini bukan, saya sampaikan ya, bukan jalan sehat bersama Pak Andika loh ya, tapi jalan sehat menyambut Pak Andika dan teman-teman Sicita senam menyambut Pak Andika. Nah, Pak Andika tentunya nanti akan menyapa masyarakat semua yang hadir, yang ingin ketemu dan yang lainnya. Hadiahnya saya nggak paham, motor yang jelas ada motor, ada sepeda gunung, ada macam-macam, ada kulkas dan terbuka. Nah, terbuka artinya ada panitia kecil di sana yang melaksanakan agenda itu dan menyiapkan door prize, menyiapkan juga kupon-kuponnya. Ya Pak, untuk kupon Pak, ini masyarakat sudah pada tanya Pak. Tadi Mintanya barusan saya tanya, itu kuponnya coba dibagi karena ini kan tidak mungkin dari luhur ikut jalan sehat ya, jauh ya. Paling enggak ini di Kelurahan Tegal Kamulyan, Kelurahan Cilacap, Kelurahan Sidakaya, Kelurahan Sidanegara dan sekitarnya yang ingin nanti akan kita informasikan. Kita sudah cetak ada 10.000 kupon ya, kalau nggak salah itu. Nanti kita tanyakan. Ya, artinya untuk kupon bisa minta ke ranting Pak ya? Bisa. Nanti kita akan kasihkan, kita berikan masyarakat yang kepengen Sabtu nanti ketemu Pak Andika, kepengen olahraga bersama, dipersilahkan. Ya, prediksi kami Pak, ribuan akan memerahkan Cilacap Pak. Kalau boleh saya sampaikan, masyarakat yang kepengen ketemu, kita dapat Japri ya, dapat BA banyak banget. Maka kita kasih ruang. Seberapapun karena itu juga hari Senin jam kerja, Selasa, ya Pak. paling tidak Hari masyarakat Selasa, Pak. diberi Hari Selasa Pak. Hari Selasa ya, bukan Senin ya. Itu jam kerja ya. Jadi sekali lagi silahkan dan mohon doanya bagi yang juga mungkin kepengen ketemu tapi belum ketemu, nanti kalau Pak Andika sudah jadi gubernur, masih jadi gubernur, kan lebih banyak akan ketemu. Ya, pagar betis Pak, kalau misalnya aksesnya dari Aston menuju ke lokasi dan dari ini kan prediksi lalu lintasnya gimana nih Pak? Itu nanti pihak panitia koordinasi dengan pihak Polres ya. Tentunya kami minta maaf karena tentu akan mengganggu. Maka enggak lama kok, jalan santai, jalan sehat itu jam 6 pagi, senam jam 7. Terus setelah jam 9 dipastikan Andika sudah ada di dalam ruangan. Kemudian kami Raker Sapsus jam 11
paling lama jam 11.30 acara sudah selesai. Pak Andika menuju ke Banyumas dan akan makan siang dulu di Cilacap. Nanti titiknya kita lagi minta enaknya di mana mumpung di Cilacap. Jam 1 siang sudah masuk ruang Rakersapsus di Kabupaten Banyumas dan jam 4 sudah menuju ke Tegal. Ya, Pak. Siap. Kalau dievaluasi Pak, persiapan untuk kedatangan Pak Andika sudah berapa persen Pak? Kalau kita udah selesai ya, kalau Rakersapsus kan sudah biasa. Kita sehingga cuman ini kita ingin memberikan yang lebih nyaman karena di ruang kantor DPC itu dalam ruangan itu maksimal 400. Itu biasanya kita ke tenda terletak kanan kiri sehingga merasa kurang menyatu di luar. Kalau di sini nggak sampai 1.200, kita peserta hanya pengurus PAC, pengurus DPC, ketua ranting sekitar 561, jadi maksimal 600 bisa dalam satu ruangan. Nanti dari pergerakan selanjutnya setelah kasus akan turun kita akan turun di setiap daerah. Jadi bayangan Pak kota ini diibaratkan sebagai untuk memerahkan Cilacap. Kalau boleh dikatakan begitu, kalau misalkan di dalam satu kecamatan nasional misalkan kok tambah 11 pengurus, cuman satu kecamatan 20 nggak banyak, karena bukan namanya bukan pengeramatan. Jadi satu kecamatan paling tidak kan berdua istilahnya gitu. Tapi kalau simpatisannya pada berapa? Nah, kalau simpatisan dan masyarakat itu yang tidak mencerminkan tadi itu maka kita masyarakat Cilacap siapapun yang memberikan prestasi silahkan berikan ruang dan juga suasana kondusif. Dan besok ingat ya, bukan hanya Pak Andika calon gubernur dalam tahun ini. Rapat cabang khusus dipimpin oleh DPP partai atau DPD partai yang dipimpin masyarakat. Jadi Dewan Pimpinan Daerah juga akan hadir. Kemudian calon bupati dan wakil bupati dari PD Perjuangan Pak SBW dan Fahri Rozi juga hadir. Bahkan besok balihonya di sini terpampang calon gubernur, wakil gubernur, calon bupati, wakil bupati. Jangan hanya kita calon gubernur ya, kita juga support all out untuk calon bupati dan wakil bupati kita. Ya, artinya hari ini DPC PDI Perjuangan siap memerahkan Cilacap ya. Tidak hanya memerahkan, kalau memerahkan nanti konotasinya menjadi PD Perjuangan. Hari ini kita siap memberikan support, kita akan kerja ajur ajar bahwa Pak Andika, Mas Hendi bukan bupatinya, bukan gubernurnya PD Perjuangan, tapi gubernurnya seluruh masyarakat Jawa Tengah. Di Cilacap beliau menjadi gubernur dari semua warna yang kita harapkan bisa ngayomi dan kita pastikan bisa ngayomi dan ngayani. Termasuk calon bupati kita Pak SBW dan Pak Rozi. Oke Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Merdeka.